Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini dan insya Allah pada beberapa video berikutnya akan kita bahas tentang sholat Id atau sholat hari raya, baik secara hukum, kesunahan, dan hal-hal lainnya. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idaini. Bab tentang sholat dua hari raya. Ai sholati idayil fitri wal adha. Wa sholatu idil adha afdalu liwurudiha fil qur'ani fi qawlihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Yang dimaksud Ida ini adalah sholat Idul Fitri dan Adha. Sholat Idul Adha itu lebih utama karena tentang sholat Idul Adha tertulis di dalam Al-Quran, yaitu fasholli li rabbika wanhar, surah Al-Kautsar ayat kedua. Hukmuha sunnatun bal hiya afdalun nawafili wa qila innaha fardu kifayatin wa indal imami Abi Hanifata wajibatun. Hukumnya sholat Id itu adalah sunnah, bahkan ia adalah sholat sunnah yang paling utama. Ada yang mengatakan bahwa sholat Id hukumnya fardu kifayah, bahkan menurut Imam Abi Hanifah hukumnya wajib. Waktuha min tulu'i syamsi ila zawali mi yaumi idil fitri al awali min syawalin wa mi yaumi idil adha al ashiri min zilhijjati. Waktu pelaksanaannya mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari di hari Idul Fitri, yaitu hari pertama di bulan Syawal, dan di hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Sunanuha, beberapa kesunahan sholat Id. Hal awalu ta'khiruha ila antar tafi'a qadra rumhin. Yang pertama, sedikit mengakhirkan pelaksanaan sholat Id sampai sekira matahari mulai meninggi satu tumbak. Yang dimaksud satu tumbak di sini adalah kira-kira dengan mata telanjang. Dalam keterangan lain disebutkan atau kira-kira 16 dakikoh, yaitu 16 menit setelah matahari mulai muncul. Asani fi'luha bil masjidi ini tasa'a wa illa fi ghairihi wa taqifu al huyyadu bi babil masjidi yasma'nal khutbata. Yang kedua, melakukan sholat Id di dalam masjid jika muat. Jika tidak, maka di selain masjid. Dan untuk para perempuan yang haid berdiri di pintu masjid, masih di luar masjid, dan mendengarkan khutbah. Asalisu ihya'u lailatihima bil ibadati. Yang ketiga, mengisi malam hari raya dengan ibadah. Di sini diterangkan wa yahsulu al-ihya'u bi ihya'i ma'zamil laili aw bi sholatayil isya'i wa subhi jama'atan. Sudah cukup untuk mengisi malam hari raya dengan melakukan ibadah, rangkaian ibadah di sebagian besar malamnya
atau minimal dengan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Ar-rabi'u al-ghuslu wa yadkhulu min muntasofil laili. Yang keempat, kesunahannya adalah mandi, dan kesunahan mandi ini waktunya masuk setelah pertengahan malam, yaitu jam 12 malam sudah boleh untuk melakukan mandi sunnah Idul Adha atau Fitri. Al-khamisu at-tatayyubu wa tazayyunu lil qa'idi wal khariji wal kubbari was-sighari sawa'ul musalli minhum wa ghairuhu wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi zawatil hayati minan nisa'i bi siyabin bazilatin wa amma syabatu wa zawatul hayati fayukrahu lahunna hudurul aidaini wa salatuhunna fi buyutihinna afdalu. Yang kelima, memakai wewangian dan berhias bagi orang yang di rumah, keluar rumah, bagi yang dewasa, dan juga bagi anak-anak, entah itu mereka ikut jamaah sholat atau tidak. Di sini ada keterangan tambahan. Wa may yuridu ayyudhiya fayatazayyanu biduni izalati syai'in min badani hatta yudhiya. Bagi orang yang ingin melakukan kurban, menyembelih kurban, maka hendaknya ia berhias tanpa menghilangkan apapun dari tubuhnya. Semisal mencukur bulu-bulu di tubuh, itu sebaiknya tidak dilakukan sampai ia melakukan penyembelihan kurban. Dan disunahkan keluar bagi para perempuan yang sudah uzur, yang sudah tidak muda dan tidak memiliki tingkah menggoda, dengan pakaian yang biasa tanpa hiasan. Adapun perempuan muda dan memiliki tingkah menggoda, dimakruhkan bagi mereka untuk mendatangi atau ikut jamaah sholat id. Sholat mereka di rumah itu lebih utama. As-sadisu al-bukuru li ghairil imami. Yang keenam, kesunahannya adalah berangkat lebih pagi bagi selain imam. As-sabi'u al-masyu ilaiha dhahaban waruju'u bi tariqin akhara aqsara li anna ajra dhahabi a'zamu fayundabu tatwiluhu liyaksural ajru bi kasratil khuta wal yustafta in kana min ahlil ilmi wa tasaddaqa fihima wal yashhada lahu tariqani. Yang ketujuh, berjalan kaki menuju jamaah sholat id dan juga pulangnya dengan jalan yang lebih pendek. Ketika berangkat dengan rute yang lebih panjang, pulang dengan rute yang lebih pendek. Alasannya karena pahala berangkatnya itu lebih besar, maka disunahkan untuk memperpanjang rute agar pahalanya lebih besar dengan memperbanyak langkah. Atau jika tidak, semisal ia adalah orang yang alim, maka di jalan mungkin ia akan dimintai fatwa. Dan juga bersedekah saat berangkat serta pulangnya. Dan juga agar dua jalan tersebut, jalan yang berbeda, bersaksi terhadap orang itu. Asaminu ta'jilu sholati idin nahri fi awali waktiha nikayatasi waktul udhiyati ba'da sholati. Yang kedelapan, mempercepat atau melakukan sholat Idul Adha
lebih awal agar waktu berkurban setelahnya itu lebih luas. Atasi'u takhiru sholati idul fitri ila irtifai syamsi qadra rumhaini likayatasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla sholati. Yang kesembilan, sedikit mengakhirkan sholat idul fitri sampai kira-kira matahari meninggi 2 tombak agar waktu zakat fitrah lebih luas. Al-ashiru al-fitru qabla sholati idul fitri wal afdalu ayakuna bitamarin witron nikai yamtaza yaumul idi amma qablahu bin mubadarati bil akli. Yang ke-10, makan sebelum sholat idul fitri. Yang lebih utama adalah makan kurma dengan jumlah ganjil agar membedakan dengan hari sebelumnya, yaitu puasa Ramadan. Al-hadi asyara al-imsaku min tulil fajri fi idil adha hatta yafrugha min sholatil idi wa yanhara wa yakula min udhiyatihi. Yang ke-11, tidak makan sebelum berangkat sholat idul adha agar segera dari sepulang sholat idul adha melakukan kurban dan memakan daging kurban tersebut. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.